Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Kompetensi dasar, yaitu KD 3.4, bahwa peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan dalam sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Tapi untuk kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang konsep listrik statisnya saja. Oke, sebelum kita ke materi listrik, masih ingatkah kalian tentang atom dan partikel-partikel subatom yang ada di dalamnya? Ini materi kelas 7 ya, tentang atom. Atom adalah partikel terkecil yang ada pada suatu zat yang tidak bisa lagi diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil melewati reaksi kimia biasa. Itu adalah atom. Partikel subatom sendiri itu adalah proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron itu bergerak di sekitar inti atom. Ini adalah salah satu gambaran contoh dari satu atom. Di bagian tengah ini adalah inti atom yang terdiri dari proton yang positif, ya, muatan positifnya adalah proton, dan yang tidak bermuatan yang di sini berwarna merah ini adalah neutron. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif itu bergerak mengelilingi inti atom. Ya, jadi yang elektron inilah yang berada di sekeliling inti atom yang menempati lintasannya masing-masing, dan elektron inilah yang nantinya mampu untuk berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Oke, kita lanjut. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga benda-benda umumnya bersifat netral. Jadi untuk atom-atom yang netral, kalau misalkan ada satu atom, jumlah protonnya misalkan ada 12 proton, maka jumlah elektronnya juga sama 12. Karena jumlah proton dan elektronnya sama, maka benda ini disebut bermuatan netral. Ya. Namun, karena elektron ini bersifat dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya, maka muatan atom dalam suatu benda juga bisa berubah. Salah satu cara agar benda menjadi bermuatan listrik adalah dengan cara menggosok-gosokkan benda, sehingga elektronnya dapat berpindah. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan benda menjadi bermuatan listrik negatif atau bermuatan positif. Atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron dari atom lain akan bermuatan negatif. Benda-benda yang bermuatan listrik berbeda akan tarik-menarik, dan yang bermuatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi karena tadi elektron ini bisa berpindah, maka ketika suatu atom, jumlah elektronnya berubah. Kalau atom itu kehilangan elektron, berarti elektronnya berkurang, maka atom ini menjadi atom yang bermuatan listrik positif, atau atom yang bermuatan positif. Sedangkan untuk atom yang menerima elektron, ini akan kelebihan elektron, maka atom ini akan bermuatan negatif. Nah, untuk yang bermuatan positif dengan negatif ini pada listrik nanti akan tarik-menarik, sedangkan yang bermuatan listrik yang sejenis, misalkan dengan negatif itu akan saling tolak-menolak. Nah, kita lihat ini ilustrasi perpindahan elektron antara plastik dan kain wol. Kita lihat sebelum penggosokan, ini adalah atom pada sisir atau penggaris plastik misalkan ya, pada plastik, jadi bahan plastik. Misalkan di sini atomnya kita lihat, di sini ada proton dan neutron di bagian inti. Kemudian dilihat ada yang warna biru, yang warna biru ini adalah proton, jumlahnya ada 5 ya, ada 5 proton. Sedangkan elektron, karena ini bersifat netral, maka elektron jumlahnya sama. Kita lihat yang warna hijau ini adalah elektron 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga. Makanya di sini sifatnya netral. Untuk kain wol, misalkan di sini protonnya ada 6. Elektronnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Ya, jadi sama-sama netral keduanya.
Kemudian ketika plastik dan kain wol ini digosok-gosokkan, pada proses penggosokan itu ada elektron yang berpindah dari atom satu ke atom yang lain. Kita lihat, ternyata di sini setelah penggosokan, kain wol kehilangan satu elektron pada lintasan terluarnya. Yang awalnya ada 4, di sini tinggal 3 ya, elektron bagian luarnya. Satu elektron ini pindah ke plastik. Ya, jadi elektron yang awalnya ada di sini, ada di kain wol, pindah ke plastik. Sehingga plastik menjadi lebih elektronnya. Yang awalnya ada 5, kemudian di sini ada 6. Karena plastik kelebihan elektron, ya, protonnya ada 5, elektronnya ada 6, berarti dia lebih elektronnya, maka plastik bermuatan negatif. Sedangkan kain wol yang kehilangan elektron, yang awalnya elektronnya ada 6, di sini menjadi 5, ya, maka kain wol menjadi bermuatan positif. Jadi seperti ini ilustrasinya bahwa elektron bisa berpindah karena proses penggosokan, ya. Nah, yang lain lagi di sini ilustrasi perpindahan elektron antara kaca dengan kain sutra. Ini misalkan adalah kaca, kita lihat di sini jumlah proton dan elektronnya sama ya, sama-sama 3 misalkan. Kemudian ini adalah kain sutra juga netral, di sini jumlah proton dan elektronnya sama. Setelah keduanya digosok-gosok, ternyata elektron dari kaca itu banyak berpindah ke kain sutra. Ya, jadi elektron dari sini ini berpindah ke sini. Jadi untuk kain sutranya bermuatan negatif karena elektronnya lebih banyak. Sedangkan yang kaca menjadi bermuatan positif karena elektronnya berkurang. Ya, karena sebagian elektron berpindah ke kain sutra. Nah, ini penggosokan misalkan antara kaca dengan kain sutra. Jadi kacanya bermuatan positif, setelah digosok kain sutranya menjadi bermuatan negatif. Nah, hasil penggosokan dua bahan yang berbeda yang biasanya sering dijelaskan dalam IPA itu misalkan di sini tadi adalah kain wol dengan plastik. Yang terjadi adalah elektron dari wol pindah ke plastik. Karena pindah ke plastik berarti plastik bermuatan negatif sedangkan wolnya positif. Kaca dengan kain sutra, elektron dari kaca pindah ke kain sutra, berarti kain sutranya yang negatif. Kacanya menjadi bermuatan positif. Rambut dengan plastik. Nah, rambut kamu ketika digosok-gosok dengan plastik, ternyata perpindahan elektron dari rambut pindah ke plastik. Sehingga plastiknya menjadi bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Balon dengan wol. Nah, balon ketika digosok-gosok dengan wol, ternyata elektron dari wol pindah ke balon. Maka balon menjadi kelebihan elektron, maka balonnya bermuatan negatif, wolnya menjadi bermuatan positif. Ebonit dengan wol juga sama, ketika terjadi gosokan, elektron dari ebonit pindah ke wol, maka wolnya menjadi bermuatan negatif, sedangkan ebonitnya menjadi bermuatan positif. Jadi intinya, benda yang menerima elektron atau perpindahan elektron dari atom lain atau dari benda lain, maka benda itu akan bermuatan negatif. Sedangkan benda yang elektronnya berpindah ke benda lain, dia akan bermuatan positif. Nah, untuk kita bisa mendeteksi apakah suatu benda itu bermuatan positif atau negatif atau netral, kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan elektroskop. Ini gambar elektroskop ya, ini contoh elektroskop. Biasanya elektroskop itu ada bagian kepalanya, nah bagian kepalanya ini di atas. Ini terbuat dari logam, ya, kepala elektroskop. Kemudian di sini ada daun, nah ini lempengan emas ini merupakan daun elektroskop. Ini bisa membuka, bisa menutup nanti posisinya ya. Nah, di sini contoh ilustrasinya. Misalkan ini adalah elektroskop, kemudian didekatkan oleh suatu benda yang bermuatan positif. Ketika didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka elektron dari daun elektroskop ini akan bergerak ke bagian kepalanya.
karena dia bersifat tarik-menarik ya. Jadi yang positif akan menarik elektron. Sehingga di bagian daunnya ini tinggal muatan positif saja. Positif dengan positif, dia akan saling tolak, maka daunnya akan terbuka. Jadi posisinya menjauh seperti ini, karena positif dengan positif. Bendanya bermuatan positif, maka di bagian kepalanya terdapat elektronnya berpindah dari daun elektroskop ke bagian kepala. Begitupun sebaliknya, ketika elektroskop didekatkan oleh benda yang bermuatan negatif, ya, karena elektron sama-sama negatif ini bersifat menolak, maka yang tertinggal di bagian daun ini yang menjauh adalah elektronnya, ya sama-sama min ya, dia akan menolak. Sedangkan yang di bagian kepala ini adalah protonnya, yang positifnya. Sehingga daunnya pun akan membuka. Karena sama-sama negatif dengan negatif dia saling menolak, maka daun dari elektroskop ini juga terbuka. Nah, untuk yang ketiga ini, kalau didekatkan dengan benda yang tidak bermuatan, maka tidak terjadi daun pada elektroskop ini tidak membuka ya, tetap posisi semula karena memang tidak terjadi perpindahan elektron. Sehingga pada daunnya tetap ada elektron dan tetap ada proton, tetap ada muatan positif dan negatifnya. Ya, karena netral. Ya, ini adalah alat untuk mengetahui suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Oke, demikian penjelasan sedikit tentang listrik statis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.